Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah al-Fatahil Alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi bizulfa 'indal malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadiyan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min suhbatihi wa tiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Alhamdulillah di malam hari ini, malam ke-21 di bulan Ramadan atau tanggal 11 April 2023, kita bisa mengadakan kajian edisi iktikaf di Masjid Nurul Huda. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang bab Al-Quran, sedikit saya sampaikan tentang Imam Ghazali. Imam Ghazali ini beliau hidup di tahun 450 Hijriah sampai 505 Hijriah. Masehinya itu tahun 1054 sampai 1111. Tahun itu merupakan tahun-tahun perang salib. Lagi tahun-tahun perang salib. Jadi ulama-ulama yang hidup di masa perang salib itu memiliki karakteristik cara berpikir berbeda dengan masa-masa sebelumnya, karena di masa perang salib itu lagi masa-masa konflik. Nah, dan uniknya Imam Ghazali ini, beliau seorang pemikir, karangannya banyak, cuma oleh para ulama disebutkan tidak ada satupun kitab beliau yang membahas babul jihad, tentang jihad. Nah, ternyata beliau kenapa jadi tidak menulis secara frontal babul jihad itu, beliau lebih kepada sisi lain, yaitu sisi tentang penyucian hati, niatnya dulu sebelum jihad. Dari sisi itunya yang disorot oleh Imam Ghazali, dan yang dilakukan oleh Panglima Muslim saat itu, Salahuddin Al-Ayyubi, ternyata memang pertama-tama itu bukan perang fisiknya, tetapi kesiapan hatinya dulu. Nah, Imam Ghazali hidup di masa-masa itu juga, dan Imam Ghazali ini juga sezaman dengan salah satu ulama perbandingan agama Muslim. Kitabnya sangat terkenal itu Imam Syahristani. Jadi dari Syahristan ini beliau pengarang kitab Al-Milal wan Nihal. Al-Milal wan Nihal. Kitab Al-Milal wan Nihal ini itu kalau melihat bukunya, kitabnya itu lumayan tebal. Kalau bahasa Arabnya itu sekitar 600 halaman. Jadi isinya itu tentang aliran-aliran dalam Islam. Ini bilangnya kuliah Usuluddin itu pasti tetamu dengan namanya Al-Milal wan Nihal. Jadi semua golongan, kelompok-kelompok kaum muslimin saat itu ada di beliau sebutkan di situ, termasuk yang non muslim. Nah, Imam Ghazali hidup di masa-masa itu akan mempengaruhi pemikiran di zamannya, hal-hal yang seperti itu. Nah, Imam Ghazali ini nama beliau Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi kunyahnya Abu Hamid, nama beliau Muhammad. Nah, dikenal dengan Al-Ghazali. Beliau juga dikenal dengan Hujjatul Islam, hujjah argumentasi Islam, karena beliau kuat dalam berargumen, filosof mutasawwif. Imam Ghazali ini menulis kitab lain yang mengkritik filsafat, Tahafutul Falasifah. Beliau lahir di daerah Tus, nama kotanya. Ini di daerah Persia. Nah, lalu beliau pergi ke Naisabur, kemudian pergi ke Baghdad. Baghdad saat itu masih jadi pusat peradaban Muslim. Cuma memang dinasti Abbasiyah itu agak melemah sudah.
dan Hijaz, beliau pergi ke Hijaz, ke Syam, ke Mesir, kemudian kembali ke kampung beliau sendiri. Jadi banyak perjalanan-perjalanan yang beliau lewati. Nah, itu juga mempengaruhi pemikiran seorang ulama ketika banyak tempat yang didatangi. Maka ketika kita membaca kitab atau tulisan seorang tokoh, itu akan kita lihat warnanya, jalan mana yang beliau ambil, bagaimana perjalanan beliau menuntut ilmu. Nah, dan beliau ini qara'al fiqha fi sabahu fi baladihi. Jadi beliau belajar fikih, ini belajar fikih Syafi'i di kampung beliau sendiri. Wala zama imam al-haramain fajadda wajtahada hatta bari'an fil jadal wal mantiq wal mazhab wal khilaf. Sampai beliau itu belajar dengan Imam Haramain, Imam Juwaini, ahli dalam bidang fikih. Bukan hanya fikihnya, usul fikihnya. Dan usul fikih beliau yang terkenal itu Al-Mustasfa. Dan Al-Mustasfa itu salah satu kitab panduan, kitab acuan oleh ulama-ulama berikutnya. Salah satunya ulama Ibnu Qudamah dari mazhab Hambali. Nama kitab usul fikihnya Raudatun Nazir. Nah, kitab Raudatun Nazir itu dikarang oleh Ibnu Qudamah. Beliau mazhabnya Hambali, cuma banyak mengambil dari kitab Imam Ghazali Al-Mustasfa, itu namanya. Itu sebagian sekelumit dari Imam Ghazali. Kalau kepintaran beliau ini sudah kepintaran beliau, argumentasi itu sudah diakui oleh para ulama. Nah, namun walaupun beliau banyak memiliki keahlian multidisipliner, nah tetapi kitab yang paling terkenal yang dikarang oleh Imam Ghazali itu adalah kitab Ihya Ulumuddin, kitab Ihya. Alladzi yu'tabar min a'zamit tasanif alladzi sunnifat fi ma'rifati qawaidil ahkam. Ini adalah kitab yang paling besar, yang paling dikenal untuk mengenal qawaidil ahkam, kaidah-kaidah hukum. Wa bayyanal halal wal haram, dan menjelaskan halal dan haram. Wa jama' fi daqiqal asrar, dan beliau juga menulis tentang rahasia-rahasia mengenai ibadah dan lain-lainnya. Karangan Imam Ghazali ini banyak, di sini disebutkan banyak. Nah, yang tadi disebutkan Tahafutul Falasifah, ada Bidayatul Hidayah, ini pendek aja, ada Minhajul Abidin, ada Al-Mustasfa tadi min ilmil usul, ada Al-Wajiz ini fikih, ada yang tafsir. Kalau yang tafsir itu Al-Waqfu wal Ibtida, ada banyak lagi yang lain ini. Dan beliau meninggal di tahun 505 di negeri Tus, nama daerahnya Tus. Nah, sudah itu sedikit tentang Imam Ghazali. Nah, dan beliau di kitab Ihya ini menulis bab khusus tentang Al-Qur'an. Kitabu Adabi Tilawatil Qur'an, itu nama pembahasannya, kitab Adabi Tilawatil Qur'an. Kitab maksud di sini bab besar, bukan kitab yang kita pahami. Kitab itu kan buku, bukan. Tapi maksudnya kalau dalam kitab bahasa Arab, ketika ada tulisannya Kitabut Taharah, itu bukan maksud kitab buku taharah, bukan, itu maksudnya bab besar. Jadi bisa jadi ketika penulis menyebutkan babu ini misalnya, itu bisa jadi subbabnya, bukan bab utamanya. Nah, itu ini judul besarnya Kitabu Adabi Tilawatil Quran, pembahasan tentang adab membaca Al-Quran. Nah, yang pertama Al-Babul Awal, ini beliau menulis tentang keutamaan Al-Quran dan orang-orang ahli Al-Quran. Banyak hadis-hadisnya yang beliau sebutkan, yang diriwayatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak hadis-hadisnya. Mungkin kalau ada bisi terjemahnya tuh atau kitab aslinya, banyak tuh hadis-hadisnya. Dan salah satu hadisnya ini ulun bacakan. Salah satu hadis yang beliau kutip itu, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Nah, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Paling afdal ibadah, ini diriwayatkan, paling afdal ibadah umatku adalah membaca
Al-Quran. Riwayat ini disebutkan oleh Imam Abu Nuaim fi Fadailil Quran dari hadis An-Nu'man bin Bashir dan Anas. Sanadnya ini dhaif. Jadi di kitab Ihya Ulumuddin ini banyak hadisnya banyak, dan beliau masukkan semuanya, yang dhaif, yang hasan, yang sahih beliau masukkan itu. Sebagian para pengkritik Ihya itu di sisi itunya yang dikritik. Nah, namun ulama menjelaskan kaidah-kaidah tentang hadis dhaif itu, rumusnya asal bukan hadis maudhu itu kan hadis palsu, bukan hadis sama sekali, atau hadisnya yang mungkar, dhaif sekali, nah, itu tidak apa-apa meriwayatkan hadis dhaif. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau hadis dhaif itu banyak riwayatnya banyak dalam satu hal riwayatnya banyak, dhaif tapi banyak. Nah, itu yashuddu ba'duhu ba'dan, saling menguatkan. Sehingga apa? Sehingga menjadi hadis hasan bi ghairihi. Dua. Lalu yang ketiga. Nah, kalau itu berhubungan dengan fadailul a'mal itu artinya untuk beribadah saja, menambah pahala. Nah, itu memakai hadis dhaif tidak masalah. Ada satu, ini hadis dhaif. Bukan hadis maudhu, sekedar hadis dhaif. Diamalkan untuk fadhilul amal bisakah? Bisa. Asal jangan kita pastikan itu atau kita sejajarkan dengan hadis yang sahih. Itu aja. Jadi tidak ada masalah. Dan kitab Ihya ini disyarahkan, jadi dalam tradisi ulama itu ada ngarannya matan, namanya ada matan. Matan itu biasanya kitabnya halus-halus, kitabnya pendek-pendek. Lalu ada ulama selanjutnya atau beliau sendiri atau murid beliau yang mensyarahkan, menjelaskan lebih panjang kitab kecil tadi yang bentuknya matan, itu disyarahkan. Hadis begitu juga kah? Iya. Misalnya kayak Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu kan dikarang oleh Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Dan kitab Sahih Bukhari itu disyarahkan oleh Imam Ibnu Hajar. Syarahnya itu nama kitabnya Fathul Bari. Itu tradisi dalam ulama besar bahasa Indonesia, ada dapang yang kayak gitu. Nah, Sahih Muslim itu sama. Sahih Muslim itu kan dikarang oleh Imam Muslim bin Al-Hajjaj Imam Muslim. Nah, Sahih Muslim itu disyarahkan oleh salah satunya, pensyarahnya adalah Imam Nawawi. Nah, syarah Sahih Muslim dalam kitabnya. Ada juga kitab Sunan At-Tirmidzi. Kitab Sunannya karangan Imam At-Tirmidzi, itu disyarahkan ulama lain. Nama kitab yang mensyarahkan itu namanya Tuhfatul Ahwadzi fi Syarhi Sunan At-Tirmidzi. Termasuk juga yang kajian sini tiap bulan ada Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin lah. Nah, kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi itu disyarahkan oleh banyak ulama juga. Banyak ulama-ulama yang mensyarahkan kitab Riyadhus Shalihin. Salah satu kitab syarah Riyadhus Shalihin itu adalah Dalilul Falihin, nama kitabnya. Itu sekitar 4 jilid. Tabalnya segini misalnya. Dalilul Falihin. Ada juga syarah kitab Riyadhus Shalihin namanya Nuzhatul Muttaqin. Itu syarahnya. Nah, kitab Ihya Ulumuddin ini disyarahkan oleh salah satu ulama muslim juga. Nama ulamanya Syekh Murtada Az-Zabidi. Nama kitab syarahnya Ithafus Sadah. Itu kitab syarahnya. Nah, syarah Ihya Ulumuddin ini, kalau Ihyanya aja kata ke pasar. Nukar Ihya bang. Nah, paling segini bisa. Kalau yang standar itu bisa 4 jilid. Kalau yang dipadatkan bisa 2 buting buku, tapi tetap 4 jilid. Inilah kurang lebih tebalnya. Nah, kalau yang syarahnya ini namanya Ithafus Sadah karangan Syekh Az-Zabidi, Murtada Az-Zabidi, itu bisa syarahnya ini syarah penjelasannya.
Harganya Bang, hitung aja toh, bilahnya yang seini 200.000 atau 300.000, berarti sini bisa sampai 1 juta. Jadi bilahnya nukar kitab tuh duit 2 juta tuh kada berasa Bang. 2 juta. Misalnya pian lo setasem jar, tuh orang Bang kitab 5 juta dalam hitungan menit ulang ngomong habiskan duit tuh. Kada bingung ya, nukar apa lagi kada. Karena saking banyaknya ilmu yang ditulis ulama itu 5 juta tuh kada tercover. 5 juta tuh misalnya 5 juta ada kayak duit kaget. Ini 5 juta bisa nukar kitab, hitungan 5 menit kalau nukar tuh. Itu yang galganan. Karenanya kada berasa. Jadi itu syarah ulama lah yang ini katanya. Jadi sebelum ulun baca ini mencek dulu ke kitab Hafs Sadah. Kebetulan paman ada itu bisi. Jadi ulun cek dulu. Karena ini berkaitan masalah hadis dan periwayatannya. Nah, jadi kajian kitab tuh kayak itu. Beda lawan tausiah biasa. Yang ceramah tuh itu konsep aja, konsep sampaikan. Kalau yang basisnya ke kitab, jadi memang harus kitabnya itu apa, syarahnya itu apa gitu. Jadi banyak kaitan-kaitan yang harus disiapkan. Nah, salah satu hadis lain lagi ini diriwayatkan yang disebutkan oleh Imam Ghazali juga. Ini salah satu diriwayatkan, Innallaha azza wa jalla qara'a Thaha wa Yasin qabla yakhluqal khalqa bi alfi amin. Jadi Allah Subhanahu wa taala membaca surah Thaha dan membaca surah Yasin sebelum menciptakan makhluk bi alfi amin, 1000 tahun. Falamma sami'atil malaikatu al-Qur'an, manakala malaikat itu mendengar Al-Qur'an. Jadi malaikat ini memang termasuk makhluk yang di awal-awal diciptakan. Qalat tuba li ummatin yanzilu alaihim hadza. Beruntung umat yang mendapatkan surah ini. Wa tuba li ajwafin tahmilu hadza. Dan beruntung ajwaf ini mungkin rongga atau kelompok. Wa tuba li alsinatin tantiqu bihadza. Dan beruntung juga lidah-lidah yang mengucapkan surah ini. Nah, berarti apa? Berarti beruntung bagi umat Rasulullah SAW, umat Nabi Muhammad, karena diturunkannya surah Thaha dan Yasin ini kepada kita. Hadis berikutnya yang beliau sebutkan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, dan sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Nah, ini salah satu hadis yang disebutkan oleh Imam Ghazali, hadisnya sahih. Ini dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Nah, riwayat lagi ini banyak sih Imam Ghazali menyebutkan riwayat hadis-hadisnya. Lanjut lagi ke al-asar. Tadi hadis-hadis itu beberapa saja yang ulun sebutkan, lalu ada asar. Jadi asar itu, yang namanya asar itu bisa perkataan sahabat, bisa perkataan tabi'in. Jadi asar kayak riwayat tapi lain dari Nabi. Kalaunya hadis dari sahabat itu ngarannya mauquf. Hadis mauquf, sahabatnya mengucapkan sesuatu, cuma kemungkinan isinya itu memang Rasulullah ajarkan sudah. Nah, itu hadis mauquf. Yang jelas kalaunya sahabat mengeluarkan sesuatu, itu hadisnya mauquf. Jadi bisa jadi ada statement atau apa, itu sahabat yang mengeluarkan. Salah satunya ini adalah dari sahabat Nabi Abu Umamah Al-Bahili. Iqra'ul Qur'an wa la taghurrannakum hadil masahif al-mu'allaqa fa innallaha la yu'adzibu qalban huwa wi'a'un lil Qur'an. Kata beliau, bacalah Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala ini tidak akan mengazab hati yang penuh dengan Al-Qur'an. Di riwayat lain ini dari Ibnu Mas'ud. Dari Ibnu Mas'ud, maksudnya bukan hadis Nabi tapi Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, "Idza aradtumul ilma fanzuru al-Qur'an fa inna fihi ilmal awwalin wal akhirin." Kalau kamu mencari ilmu, maka carilah dalam Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an. Karena di dalam Al-Qur'an itu ilmu al-awwalin, orang-orang dahulu, dan yang terakhir, artinya mencakup, mengcover semua ilmu.
Itu beberapa asar dari sahabat Nabi. Nah, ini dari Amr bin As juga. Amr bin As ini gelarnya min duhatil Arab, cendekiawan Arab. Saat mungkin waktu Covid semalam itu, khalifahnya waktu zaman Sayyidina Umar tuh khalifah. Zaman Sayyidina Umar itu terjadi wabah taun yang luar biasa, yang di saat itu banyak sahabat meninggal. Nah, saat itu Sayyidina Umar sudah menghubungi tabib-tabib di seluruh negeri itu untuk menyelesaikan masalah taun ini yang wabahnya luar biasa. Cuma belum menemukan cara yang pas. Habis dokter di Kiau habis dah, lalu Amr bin As yang di Kiau. Nah, makanya keluar statement beliau yang semalam waktu Covid tuh kayak jadi kata-kata yang masyhur lah. Al-waba'u kannari wa antum waquduha. Wabah itu seperti api, wa antum waquduha, dan kalian itu adalah kayu bakarnya. Itu statement Amr bin As waktu wabah taun di masa beliau. Nah, itu mungkin salah satu yang istilah social distancing di masa kita. Ini kata beliau, ini disebut asar. Kullu ayatin fil Qur'ani darajah fil jannah wa misbahun fi buyutikum. Setiap ayat dalam Al-Qur'an itu merupakan satu derajat, ada satu posisi di surga. Wa misbahun fi buyutikum, dan itu lampu di rumah kalian. Nah, dan ini dari Abu Hurairah, tadi Amr bin As, Abu Hurairah lagi. Abu Hurairah. Innal baital ladzi yutla fihi al-Qur'an. Ini dari Abu Hurairah lah, dan dari Nabi. Sesungguhnya rumah yang dibacakan Al-Qur'an di dalamnya, ini berarti kita membaca Al-Qur'an di rumah juga kata. Di rumah juga. Ittasa'a bi ahlihi, rumah atau keluarganya tuh kayak bertambah luas. Ini bisa makna sebenarnya, bisa juga makna kiasan. Wa kasura khairuhu, banyak kebaikannya di dalam rumah tuh dibacakan Al-Qur'an. Wa hadaratul malaikah, malaikat hadir. Ini berarti mungkin malaikat rahmat, malaikat yang ketujuh ibadah. Tugas malaikat tuh macam-macam. Kalau yang wajib kita ketahui 10. Cuma yang selain 10 tuh banyak. Termasuk ada yang malaikat itu tugasnya khusus ke kajian-kajian ilmu agama. Berarti kada mustahil kita lagi pengajiannya ada malaikatnya. Cuma kita kada melihat. Ada memang tugasnya malaikat tuh berjalanan maksudnya kemana-mana bilangnya ada kajian ilmu agama, ada malaikatnya. Kalau di sini Abu Hurairah menyebutkan rumah yang dibacakan Al-Qur'an itu ada malaikatnya. Wa kharajat minhu asyayatin, dan setan keluar dari rumah tersebut. Nah, jadi salah satu mengusir setan ya dibacakan Al-Qur'an. Ruqyah itu kan bacaan Al-Qur'an untuk orang, maksudnya orang ketika bermasalah. Rumah bermasalah, bacakan Al-Qur'an juga sama, bacakan Al-Qur'an. Cuma ada juga orang namanya gaduh. Ada penunggunya dibiarkan aja. Ada. Rumah tuh nah ada penunggunya dibiarkan aja. Lah tuan rumah ada nang itu. Tahu kenapa kah? Dia diharago tuh nah. Padahal seharusnya dikeluarkan itu. Itu dari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu asarnya itu sebagian, banyak lagi sebenarnya. Lalu di bab baru fi dzammi tilawatil ghafilin. Celaan bagi orang yang membaca Al-Qur'an tetapi lengah. Qala Anas bin Malik ini salah satu sahabat Nabi. Apa kata beliau? Rubatalin lil Qur'an wal Qur'anu yal'an. Berapa banyak orang yang membaca Al-Qur'an dan Al-Qur'an melaknatnya. Itu berarti membaca Al-Qur'annya belum benar. Hak-hak Al-Qur'an tidak ditunaikan, atau bisa juga membaca Al-Qur'an mulu-ulut, mengolok-olok. Nah, bisa jadi. Rubatalin lil Qur'an wal Qur'anu yal'an. Kan Al-Qur'an itu harusnya menjadi syafaat. Iqra'ul Qur'an, kata Nabi, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Idealnya seperti itu. Tetapi
ternyata ada kondisi yang rubatalinil Quran, berapa banyak orang baca Al-Quran tapi Al-Quran yal'anuhu, melaknatnya. Bisa jadi yang membaca Al-Qurannya ada bujur bismillahirrahmanirrahim, bingung, malaikat mencatat, disambat Al-Quran, dasar Al-Quran yang dibaca, disambat Al-Quran panjang handapnya ranjah terus, bingung, bisa jadi tuh yal'anuh. Nah itu salah satunya. Nah lalu waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsaru munafiqi hadhil ummati qurra'uha, dan kebanyakan munafik di umatku ini adalah qurra'uha, orang yang membaca Al-Qur'annya. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Uqbah bin Amir. Kalau Imam Ahmad ini nama kitab hadis beliau Musnad Imam Ahmad. Imam Ahmad ini tetamu lawan Imam Bukhari, dan terpaling Imam Bukhari berguru lawan Imam Ahmad. Cuma Imam Ahmad waktu itu sudah keluar dari penjara, masih tahanan rumah. Jadi di antara empat ulama madhab, empat mujtahid madhab, nah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i lawan Imam Ahmad bin Hambal. Empat-empatnya nih pernah masalah lawan pemerintah. Imam Abu Hanifah tuh meninggal di penjara. Imam Malik terpelampang lawan pemerintah, pernah juga disiksa juga, penjara juga. Imam Syafi'i parak mati itu dah, dieksekusi. Jadi Imam Syafi'i ini kan begana di Yaman oleh Khalifah waktu itu Harun ar-Rasyid. Di Yaman ini diindikasikan, diperkirakan itu markas Syiah. Lalu tangkapi, ya bertahan sekampungan ditangkapi. Imam Syafi'i termasuk ditangkap. Jadi dirantai Imam Syafi'i itu mulai Yaman sampai ke Baghdad. Luar biasa, dirantai berjalan sampai di situ, jadi tahu nih seorang itu yang ulama ditangkapi tadi sampai ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini memang orangnya cerdas, kata-katanya luar biasa, sampai giliran Sidin selamat. Bahkan Harun ar-Rasyid itu merasa bangga dengan adanya Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i ini dari Bani Muthalib, Harun ar-Rasyid dari Bani Hashim, kayak sama keluarga kada jadi, malah dihormati Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambal itu dasar di penjara 3 khalifah, dan terakhir beliau kan dibebaskan jadi tahanan rumah. Nah murid salah satu yang meriwayatkan hadis dari beliau dia Imam Bukhari gitu. Itu sedikit tentang zammil ghafilin, orang yang lalai dalam membaca Al-Quran. Lalu di bab berikutnya ini al-babus tsani fi dhahiri adabi tilawah wa hiya 10. Adab membaca Al-Quran ini ada 10. Yang pertama fi halil qari, kondisi orang yang membaca. Ini menurut Imam Ghazali lah poin-poinnya ini. Menurut Imam Ghazali, idealnya kata Imam Ghazali, wa huwa ayyakuna 'alal wudu'i waqifan 'ala hayatil adab was sukun, imma qa'iman wa imma jalisan. Jadi kata Imam Ghazali, membaca Al-Quran itu idealnya berwudu dan posisinya itu beradab. Posisi ketika yang paling adab, nah itu kata Imam, imma qa'iman wa imma jalisan, berdiri atau berduduk, yang penting posisinya beradab. Duduk ada badab tuh kayak apa ya? Berarti atas meja kalau lah. Kira-kira itu bang lah, kira-kira. Amun panat setumat aja behunjur kada pang masih. Cuma itu berdiri atau duduk. Mustaqbilal qiblah. Nah, menghadap kiblat. Dan jangan sampai wala jalisa ala hayati takabur, jangan duduk dalam posisi takabur sombong. Pokoknya duduknya bujur-bujur. Wa yakunu julusuhu wahdahu. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an sendirian, ka julusi baina yaday ustadhi, seperti duduk di hadapan ustaz. Jadi kita nih kan kayak inilah standar duduk tuh besila gitu. Besila. Cuma ternyata posisi di atas besila, posisi adab duduk di atas besila tuh ada. Sebenarnya mata lempoh. Yang
nangka ini batisnya nangka ini. Nangka itu. Soalnya itu yang idealnya. Dulu waktu di ulun kuliah di Jakarta, kami bilangnya libur tuh ke Bogor. Bogor tuh ada pesantren orang Banjar, Syekh Nurdin Marbu, ngaran ma'hadnya Ma'had Az-Zain. Itu ma'had dibiayai oleh orang Malaysia. Jadi orang Malaysia menukarkan tanahnya macam-macam tuh. Belajar. Jadi liburnya libur kami ke sana. Cuma mengaji beduduk. Jadi pesantren mengaji beduduk di luar Kalimantan. Ampun orang Banjar bertahun itu di Bangil. Wadah guru Bangil itu sebuting. Batu yang banyak juga waktu itu lah tahun 2000-an itu di Bogor Az-Zain ngarannya Az-Zain. Cuma Az-Zainnya banyak yang orang lain selain Banjar. Cuma waktu ulun pas kesana tuh kisaran tahun 2009 2010 itu masih banyak orang Banjarnya. Wah ini sudah sedikit dah. Belajarnya itu bertempoh kayak itu. Bilanya pengajiannya 2 jam. Bilanya ada biasa duduk nang kayak itu batis kesamutan, kator itu. Darah kada jalan ada biasa. Buhan sidin tuh biasa dah duduk kayak itu. Dan itu sakanya duduk yang idealnya kayak itu. Idealnya nang kayak itu. Bilanya ada pina ganti-ganti duduk sidin sareke. Ganti stumat aja. Coba ya pian kana di rumah. Coba di rumah. Setengah jam kana berganti duduk. Tuh sareke sidin. Nampak aja belajar kan jujur di situ. Ya memang gratis di situ sekolahnya. Sekolahnya gratis. Bayar makan aja kata. Bayar makan aja. Bilanya yang pina belajar yang pina ya itu dah. Banyak yang orang-orang lain tuh belajar situ kada berapa ahad senayan. Maksudnya kada berapa lawas merajuk ampi sekolah di situ. Gitu tuh. Tapi yang orang-orang Banjar yang ada di situ yang di masa itu kata kada apa-apa disariki. Tahan aja gitu. Kayaknya salah satu modal bisa bertahan belajar itu tahan bahasa sekarang kada baper. Ada itu bahasanya. Wa afdalul ahwali ay yaqra fi sholati qa'iman. Dan paling afdal membaca Al-Qur'an itu waktu salat dan berdiri. Wa ay yakuna fil masjid fadzalika min afdalil a'mal. Nah itu. Ini misalnya ada pertanyaan, soal Al-Qur'an ini dibaca paling afdal kapan? Waktu salat. Salatnya di mana? Di masjid. Itu paling afdal dah. Kondisi paling afdal. Nah, cuma Imam Ghazali memberikan juga alternatif yang idealnya itu. Fa in qara'a ala ghairi wudu'in wa kana muttaji'an fil firashi falahu aidan fadlun walakinnahu duna dzalik. Cuma bila membaca Al-Qur'an, ini misalnya ada orang lain membaca Al-Qur'an kada berwudu, tanpa wudu membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an lah beda dengan memegang mushaf. Kalau dalam mazhab Syafi'i, Imam Ghazali kan mazhab Syafi'i, kada boleh kayak itu. Di mazhab Syafi'i ini membaca Al-Qur'an tanpa wudu. Kalau seseorang membaca Al-Qur'an tanpa wudu, wa muttaji'an fil firash, sambil berabah di tilam gitu. Ini kondisi paling santai dah sambil berabah. Itu apa? Falahu aidan fadlun. Ini juga memiliki keistimewaan. Nah, berarti asal membaca Al-Qur'an itu mendapatkan keistimewaan. Cuma walakin nahuduna dzalik. Cuma pahalanya jelas tidak sama dengan yang sholat di masjid membaca Al-Qur'an sambil berdiri. Statement beliau Imam Ghazali yang kayak ini ada hubungannya dengan fikih. Apa fikihnya? Pertama lah membaca Al-Qur'an kada berwudu itu boleh. Cuma membaca Al-Qur'an belum mandi wajib, nah itu kada boleh. Lalu membaca Al-Qur'an berabah boleh aja. Gitu. Ini secara hukumnya. Qala Allah Ta'ala alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ini ayatnya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman, yang mengingat Allah Subhanahu wa taala qiyaman berdiri, wa qu'udan duduk, wa 'ala junubihim
junubihim itu berabah nih jambun. Nah, jambun itu kalau dalam ilmu nahu bilanya hukumnya rofa, bilanya jamban itu bilanya hukumnya mansub. Itu kada ada hubungannya bang lah lawan jamban kita ada. Jadi dalam ilmu nahu itu kan gramatika bahasa Arab, bilanya jambun itu hukumnya rofa. Apa rofa itu jar? Asal tahu aja itu nah. Ada ngarannya mansub itu bilanya barisnya fathah. Kayak kiaman, qu'udan itu hukumnya mansub dalam ilmu nahu. Nah, kalau yang baris di bawah kayak wa'ala junubihim itu ngarannya jar atau khafat. Wa'ala junubihim itu nih biasa kita berambah kan disuruh behireng sebelah kanan. Nah, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Tafakkur dalam penciptaan langit dan bumi. Nah, di surah ini, surah Ali Imran ayat 191 ini Imam Ghazali memberikan analisa beliau, fa'asna 'alal kulli. Allah Subhanahu wa taala memuji semua orang ini. Orang ini kan posisinya macam-macam dan mereka mengingat Allah, zikrullah. Posisinya macam-macam. Tetapi walakin quddimal qiyamu fi dzikri, akan tetapi yang berdiri diletakkan di pertama, alladzina yazkurunallaha qiyaman pertama fi dzikri, tsummal qu'ud kemudian duduk pertama berdiri duduk fi dzikri. Nah, lalu apa? Muttaji'an, tsumma dzikru muttaji'an, kemudian berbaring. Berarti posisi mengingat Allah Subhanahu wa taala ini secara umum di ayat ini paling afdol itu berdiri. Nah, cuma kan kita ketika memahami ayat ini kan perlu tafsir ulama. Maksud tafsir ulama tuh kayak ini nah. Berarti membaca Al-Qur'an itu bagus berdiri kah bagus berduduk? Bagusnya itu bilanya berdiri pas lagi sembahyang. Amun kada sembahyang baik berduduk apa berdiri. Kayak itu nah maksudnya. Ngantuk jar. Bagus juga enggak apa-apa juga. Jadi maksud berdiri afdol itu sembahyang kayak itu nah. Paling berdiri, posisi paling afdol itu berdiri itu waktu sembahyang. Makanya dijelaskan dari Imam Ghazali, lain yang kada sembahyang lalu berdiri kayak itu aja. Boleh lah jar, kada sembahyang tapi berdiri membaca, boleh aja, kada ada masalah. Cuma bukan itu yang dimaksudkan dalam ayat ini menurut Imam Ghazali. Nah, kayak itu. Itu anunya, kesimpulannya. Makanya memang ketika kita membahas tentang hukum cara beribadah perlu kita membaca penjelasan para ulama, tidak bisa dimaknai sendiri. Semalam turun ada tetamu orang yang kada puasa karena tua itu kan wajib bayar fidyah. Bayar fidyah itu satu mud itu sebenarnya seini ini semut nah. Tapi semut Nabi lah, semut Nabi lain semut kita. Tangan Nabi dengan tangan kita kan jelas kada sama ukurannya. Cuma satu mut itu seini Nabi. Nah. Bila tidak bisa puasa sehari, bayar fidyahnya satu mut. Lalu yang anak ini bepadah, mamaku nih jar garing, sidin makan itu kada mungkin bang semut paling setengah piring aja. Jadi dikira sidin bayar semut itu, bayar fidyah itu seukuran sidin makan, kada. Jadi ya tetap semut kayak itu nah. Cuma yang sidin kada puasa tadi, anak makan sepiring aja kasih setengah piring kah standarnya. Pokoknya tetap bayarnya semut. Artinya maksudnya ini hukum itu kada kau kita pikir-pikirkan. Jadi harus banyak melihat, apalagi kemampuan kita memahami agama ini terbatas. Jadi perlu dipahami. Nah, ini juga ada hubungannya dengan sholat sunnah. Jadi, yang wajib berdiri itu untuk orang sholat adalah sholat wajib. Yang wajib berdiri sembahyang itu, yang mampu, berarti sehat walafiat, adalah sholat wajib. Adapun sholat sunat itu kada wajib berdiri. Ini dalam mazhab Syafi'i lah. Kada wajib berdiri. Berarti ini misalnya kayaknya misalnya qiyamul lail, ada nama akal misalnya.
Imamnya panjang ayatnya sudah. Anak afdol, makmumnya ma'akal, makmumnya dudukan aja. Secara hukum itu bolehlah, ada masalah. Cuma secara etika fikih itu bermasalah. Jadi imam uyu-uyu aku berdiri jadi. Nah, jadi ini ada ini boleh, ini kada, ini boleh, ini tidak bagus secara etika. Sama kayak kita sembahyang pakai baju singlet. Itu pasti menutup aurat sudah. Cuma coba sembahyang di sini nampak baju singlet. Tidak orang. Nah, ada yang seperti itu. Nah, ketika berbicara masalah afdoliyah dan ideal itu harus kita pahami dan hukum. Cuma memang ilmu standar minimal itu harus kita pahami dan harus kita ketahui. Nanti suatu saat itu bisa terpakai. Apabila terpakai orang sembahyang pakai baju singlet tuh. Apabila juluna bisa terpakai. Sakanya ada pernah kejadian kayak ini. Jadi ini kalau yang pernah ke Jakarta, di Jakarta itu ada Wisma Hidayatullah di Jakarta. Itu pun pemerintah Kalsel. Wisma Hidayatullah itu letaknya di Pasar Genjing, daerah Matraman. Daerah Matraman lah, ini Matraman. Sebelah Matraman tuh Salemba, Jalan Salemba. Ini Salemba tuh ada UI, Fakultas Kedokteran. Nah, di Matraman kalau halte busway mungkin sekali atau dua kali ada tetamu halte Pasar Genjing. Itu turun, kayaknya ada situ Wisma Hidayatullah. Itu wah ini dahulu Wisma Hidayatullah itu asrama mahasiswa Banjar. Ngarannya asrama Lamang, Lambung Mangkurat. Tahul asrama di situ. Asrama di situ isinya mahasiswa dan yang mahasiswa abadi.